kesetiakawanan, solidaritas, penghormatan, kepercayaan. Itu adalah komponen-komponen modal sosial yang kalau misalnya diintegrasikan di dalam sistem sosial menjadi bagian yang mengisi kualitas interaksi yang bermakna antar komponen masyarakat, maka akan menumbuhkan kekuatan. Pemerintah itu bertugas untuk menghilangkan semua hambatan yang mengunci kebebasan setiap orang dalam mengkonversi potensinya menjadi fungsional. Halo Sobat Pembangunan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast NTB Emas. Pada episode kali ini, kita akan membahas tentang penguatan modal sosial untuk transformasi daerah. Saat ini, pemerintah NTB telah menyusun rencana pembangunan jangka panjang daerah tahun 2025-2045 dengan mengusung semangat transformasi daerah. Nah, untuk mencapainya, dibutuhkanlah kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan swasta. Oleh karena itu, penting bagi kita di sini untuk mengetahui bagaimana modal sosial yang ada di masyarakat NTB ini. Untuk itu, telah hadir bersama kita seorang narasumber yang luar biasa, Bapak Hayanul Haq, PhD, dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram. Beliau menyelesaikan pendidikan doktoralnya di Universitas Utrecht, Belanda. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Apa kabar Pak Haq? Alhamdulillah baik, Mbak Eka. Ya, terima kasih sudah berkenan hadir, Pak. Ya. Sebagai pengantar nih, Pak, mungkin di awal Bapak bisa bercerita sedikit nih terkait pengalaman Bapak selama menempuh pendidikan di luar negeri untuk menginspirasi sobat pembangunan sekalian, Pak. Silahkan. Masalah, ya. Baik. Jadi pengalaman saya mendapatkan kesempatan pembelajaran di luar negeri itu karena memang didukung oleh scholarships, ya, yaitu dukungan dari pemerintah Australia yang memberikan beasiswa untuk belajar. Mulai berkenalan dengan dunia luar itu sebetulnya karena grant, ya, scholarship itu. Jadi mulai dari program ada yang di tahun 1997 awalnya itu program Indonesian Australian Training Specialist Program yang dibuat oleh Australian Development Scholarships. Jadi kita beberapa lama berada di sana untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar, tapi memang itu khusus di bidang intellectual property. Ya, jadi lalu pada tahun 98 itu lagi melanjutkan dapat beasiswa lagi dari Japan Inventions of Innovation. Itu di Jepang selama beberapa bulan untuk meningkatkan skill di bidang intellectual property, khususnya untuk konstruksi klaim atas paten itu. Kemudian kembali mendapat grant lagi ke Australia dari pemerintah Australia di University of Technology Sydney pada tahun 2000 sampai 2001. Saya harus melanjutkan studi lagi. Kebetulan menerima beasiswa dari akhirnya melanjutkan studi di Utrecht 2005 itu sampai mengajar, ya. Setelah selesai mengajar jadi setelah menyelesaikan studi lalu diminta untuk mengajar juga. Kebetulan kita mempunyai beberapa program partnership dengan hampir 16 universitas partner di Indonesia. Kita fasilitasi dan dari networking itu sebetulnya bagian dari modal sosial, sehingga sudah ada 62 PhD, ya, doktor yang sudah kita fasilitasi dan sudah kembali ke seluruh, tapi masing-masing ke universitas. Memang itu juga dibiayai oleh Dikti, program Sandwich namanya. Tetapi semuanya itu adalah dosen yang sekarang sudah jauh berkembang di universitas masing-masing, dan tentu saya yakin mereka juga memiliki jaringan untuk mengembangkan generasi baru di daerahnya masing-masing. Jadi polanya itu sebetulnya kita memang memerlukan orang-orang lokomotif tadi yang bisa memberikan inspirasi, motivasi, sekaligus menjadi akselerator di dalam transformasi sosial itu. Nah, jadi pengalaman itu saya rasakan bahwa
grant atau scholarships grants itu memang diperlukan sebagai katalis sebetulnya. Jadi itulah pengalaman pembelajaran. Memang kalau tidak dialokasikan secara khusus oleh pemerintah, tidak mungkin kita membiarkan masyarakat kita itu berkembang secara alamiah. Ya, jadi memang harus diarahkan, disupport, ya, diseleksi dengan baik sehingga mendorong potensinya. Bukan hanya bersandar kepada seperti orang mengacu pada IQ-nya saja, tetapi social intelligence itu sangat menentukan keberhasilan kawan-kawan ya yang akan melanjutkan. Saya memperhatikan karena saya bertahun-tahun mengajar dan mendampingi kawan-kawan yang menyelesaikan studinya di luar itu. Yeah. Jadi itu sekedar sedikit gambaran tentang pembelajaran di luar. pengalaman. Siapa? Wah, menarik sekali berarti Pak ya. Jadi pengalaman Bapak selama menempuh pendidikan di luar negeri ini ternyata ada korelasinya tentang ada korelasinya dengan topik podcast kita pada kali ini. Tentu, jadi, pendidikan bagian dari modal sosial. Ya, Pak. Berarti di mana pembangunan dalam melakukan pembangunan itu tidak hanya menyentuh materialnya saja, tetapi disentuh immaterialnya. Iya, betul. Okay, dan itu yang paling relevan sebetulnya. Harusnya mainstream pembangunan kita itu adalah di imaterialnya itu yang harus selesai, karena ibarat iceberg gitu. Kalau kita mengilustrasikan konsep modal sosial ya, konsep dasar dari modal sosial itu sebetulnya jaringan yang saling jaringan norma ya, hukum, aturan, adat istiadat, keyakinan, konven, semangat dan lain sebagainya. Itu merupakan satu jaringan yang saling berkait-kaitan. Nah, kalau modal sosial ini ya, komponen-komponen tadi itu positif, maka dia akan melahirkan modal sosial yang positif ya dalam sebagai basis dalam pengembangan. Misalnya saya ambilkan contoh kesetiakawanan, solidaritas, penghormatan, kepercayaan. Itu adalah komponen-komponen modal sosial yang kalau misalnya diintegrasikan di dalam sistem sosial menjadi bagian yang mengisi kualitas interaksi yang bermakna antar komponen masyarakat, maka akan menumbuhkan kekuatan. Saya bisa melihat itu kekuatan non-material itu menjadi fondasi di dalam setiap pembangunan. Misalnya saya ambilkan contoh, kalau kita mengacu kepada pandangan konseptual dan teoretik itu dari seorang ahli filsafat sejarah bernama Arnold Toynbee. Dia seorang historian philosopher itu di University of London. Dia mengatakan bahwa sumber vitalitas, waktu dia ditanya apa itu sumber vitalitas dari peradaban. Peradaban, kita melihat yang dia maksud dengan peradaban pada masa yang silam itu adalah dia ilustrasikan sebagai gundukan-gundukan bersejarah. Jadi gundukan bersejarah itu kalau kita lihat dari sebelum Masehi sampai sekarang, gundukan bersejarah itu adalah seperti misalnya piramid, kuil Angkor Wat, Khmer, kuil Angkor Wat di Khmer, atau kuil Aztec, Inca, itu dianggap sebagai peninggalan gundukan bersejarah. Nah, sumber vitalitas untuk menghasilkan itu pada saat itu apa? Ternyata itu hampir semuanya modal sosial. Ya, Pak. Dia mengatakan adanya memang yang satu ini adalah real ya, kecukupan pangan. Itu bahasanya kecukupan pangan itu adalah kekuatan ekonomi. Kedua, waktu luang, adanya waktu luang. Dan yang ketiga itu adanya masyarakat yang terorganisir. Tapi ketiga itu sebetulnya hanya bisa bergerak kalau diinspirasi dengan konfidensi, spiritualitas. Ya, betul. Jadi orang-orang Mesir kuno dulu ketika membangun peradaban atau gundukan-gundukan bersejarah seperti itu karena dilandasi oleh inspirasi tentang kepercayaannya terhadap nilai-nilai spiritual, bahwa orang yang mati itu akan terus bertransformasi ke langit itu, sehingga dibuatkan tempat-tempat ya pada masa yang silam itu seperti piramid itu yang diyakini sebagai cara mereka untuk bertransformasi ke menuju pada Tuhannya dan seterusnya. Nah, jadi ada keyakinan. Nah, di Indonesia, di Lombok khususnya itu. Ini saya langsung menuju ke Lombok. Oke, siapa?
di situ kita terkenal sekali ini sebagai daerah 1000 masjid. Jadi di dalam pandangan saya, daerah 1000 masjid itu adalah modal sosial yang sangat besar, karena secara faktual bangsa Lombok, masyarakat Lombok itu atau NTB lah katanya, itu memiliki keyakinan tentang spiritualitas tadi. Seharusnya keyakinan spiritualitas itu bisa ditransformasikan dan dibadankan di dalam aktivitas kesehariannya. Misalnya ajaran-ajaran tentang kebenaran, ajaran tentang kebaikan, ajaran tentang kejujuran, itu adalah nilai-nilai spiritualitas yang harusnya terbadankan di dalam perilaku dan tindakan. Tetapi ini memang masih menjadi problem kita. Belum ada kekoherensian atau kalau kita masih belum maksimal pembangunan dan lain, berarti ada inkoherensi di dalam pentransformasian ya semangat spiritualitas atau keyakinan kita terhadap ajaran-ajaran spiritualitas, terutama ajaran Islam yang sangat syarat dengan nilai-nilai kebaikan, kebenaran, kejujuran, keseimbangan, keadilan, dan seterusnya. Itu mestinya terrefleksi di dalam perilaku dan tindakan. Karena nantinya di dalam teori hukum itu, seluruh norma-norma hukum itu merupakan produk dari kesadaran masyarakatnya. Nah, jadi kalau tadi masyarakat itu memiliki kesadaran yang didasarkan pada nilai-nilai non-material tadi, nilai-nilai ilahiyah tadi, maka akan terbentuk perilaku dan tindakan yang ilahiyah tadi, yang didasarkan pada kesadaran spiritual tadi. Sehingga ini otomatis itu akan menjadi intake dalam pembentukan norma-norma hukum atau seperti peraturan daerah dan lain. Misalnya ketika kita membentuk masyarakat pro iklim misalnya, ya kan, artinya komunitas yang siap, yang berkomunikasi, berinteraksi untuk memelihara lingkungan dalam menjaga sustainabilitas kehidupan bersama. Nah, itu sebetulnya merupakan pembadanan dari nilai, tapi kita sering melihat itu hanya sebagai organisasi pelengkap, padahal itu adalah kekuatan yang harusnya terus ditransformasi dan bila perlu diperluas wilayah dan jangkauannya itu. Oke, jadi ini ya. Berarti NTB ini sebenarnya memiliki potensi modal sosial yang luar biasa, Pak, ya. Sangat besar. Terutama itu dari segi spiritualnya. Ya. Tinggal nanti di sini bagaimana pemerintah bisa mengkorelasikan itu dalam kehidupan sehari-hari. Betul. Ada satu contoh. Saya mendengar dalam satu catatan sejarah di Lombok itu ada, kalau tidak salah ada seorang ahli air ya, kebetulan sahabat dan masih ada relasi kita, itu dia katakan dalam catatannya itu ada 30 embung itu dibuat dan diinisiasi oleh Tuan Guru Lopan namanya. Tuan Guru Lopan itu saya sendiri memang tidak tahu siapa beliau, tetapi orang sering menyebut kalau di Lombok Tengah itu. Beliau itu bukan hanya Tuan Guru yang mengajarkan elemen transendental kepada masyarakat, ya, bukan hanya mengajarkan halal haram, cara wudhu dan lain sebagainya, atau persoalan kunut atau tidak kunut dan lain sebagainya, tetapi dia lebih pada practical impact, ya, bagaimana kesadaran spiritualnya dia tentang ajaran kebaikan itu ditransformasikan dalam inisiasi begitu banyak embung, lebih dari 30 embung dia buat sendiri. Jauh sebelum Jokowi mencanangkan gerakan 1000 embung. Itu bahkan sebelum Jokowi lahir itu. Dia sudah buat 30 embung dengan inisiatif sendiri. Dari mana kekuatan itu? Kalau dia tidak memiliki spiritual inspirations atau strength, saya kira dia tidak akan mau berbuat. Dia lebih senang mengajar di kelas-kelas di pondok-pondok yang sifatnya hanya mengajar hal-hal yang sifatnya transendental. Ya, misal, bukan saya bermaksud untuk mengecam tetapi seharusnya memang kita mempunyai tuan guru yang sangat banyak, harusnya bergerak kepada penguatan modal sosial itu di tataran real dan produktif,
bukan kembali ke hanya sekedar mencari jabatan di level politik misalnya. Kan ini banyak sekali hal-hal yang masuk dari media tapi saya berharap mudah-mudahan tidak seperti itu. Ada satu contoh sahabat saya, seorang tuan guru dari sejak muda kita sama-sama bertransformasi, berdiskusi, berdialog. Dia namanya Tuan Guru Haji Hasanain, membangun pondok pesantren di Narmada itu, Haramain. Yeah. Dan dia adalah salah satu dari sedikit saja orang yang menerima hadiah Raymond Magsaysay itu di Filipina. Kalau tidak salah itu selevel Gus Dur, levelnya Syafi'i Ma'arif itu, atau Gunawan Muhammad yang di bidang sastra. Dia itu bicara tentang konsep pendidikan inklusif dan bagaimana dari kawasan yang sangat gersang. Saya lihat sendiri karena saya berada di kawasan yang gersang. Waktu melihat kawasannya dia yang sekarang dia itu, kalau siang jam 2 itu ada sedikit angin saja itu semua alang-alang itu jadi api itu pada saat itu. Sekarang itu kalau kita datang ke tempatnya beliau, bahkan di siang hari itu seperti kayak rasa mau matahari terbenam di sana. Saking banyaknya pohon-pohon menutupi kawasan itu sekitar 30 hektar, dan dia menciptakan mata air baru. Nah, ini adalah satu contoh tentang ilustrasi bagaimana spiritualism itu menjadi basis dalam modal sosial yang dapat ditransformasikan di dalam kerja-kerja nyata yang bermanfaat bagi proses transformasi sosial dan lingkungan. Siap, Pak. Berarti begitu pentingnya modal sosial ini untuk transformasi suatu daerah, begitu Pak? Iya, ya? Iya. Nah, saat ini Pak, kita kan hidup di era digitalisasi nih Pak, di mana pengaruh globalisasi itu sangat kuat kita rasakan. Nah, menurut Bapak, apa dan seberapa besar pengaruh globalisasi itu terhadap modal sosial ini Pak? Maksudnya di ITB. Memang globalisasi ini sesuatu yang given, sesuatu yang terberi, adalah bagian dari proses, bukan hanya terjadi secara alamiah yang sama, tetapi sebuah proses transformasi di mana teknologi, kemudian ilmu pengetahuan, modal juga, modal ekonomi itu berkembang secara pesat dan mengakibatkan terjadinya disruptive teknologi disruptions, ekonomi dan lain sebagainya. Jadi globalisasi ini sesuatu keadaan yang real. Nah, kita tidak bisa menghindari itu. Tapi bagaimana kita sekarang menggunakan momentum globalisasi tadi? Misalnya saya ambilkan contoh kekuatan networking itu adalah satu elemen dalam salah satu elemen yang dapat memperkuat modal sosial tadi. Jadi ketika kita memiliki network dengan menggunakan impact dari globalisasi, teknologi yang sangat sophisticated itu menghubungkan kita dengan seluruh dunia, itu seharusnya bisa digunakan untuk melakukan sharing informasi, sharing pengetahuan, sharing teknologi dan lain sebagainya. Nah, disinilah yang saya katakan kita bisa menggunakan impact dari globalisasi tadi berupa kemajuan informasi, pengetahuan dan teknologi untuk mempercepat proses transformasi kita. Nah, bagaimana caranya? Saya menawarkan sebetulnya beberapa waktu yang lalu kita membuat gerakan, ada semacam folk university. Apa itu folk university? Itu sebetulnya universitas rakyat sebetulnya itu. Jadi istilah yang kita sebut sebetulnya saya mengacu kepada pengalaman saya melihat bagaimana Belanda itu menciptakan banyak folk university di setiap provinsi. Lalu saya waktu tanya apa yang dia maksud dengan folk university. Kan di sini banyak universitas-universitas yang sangat prestisius Ada Universitas Utrecht, ada Leiden, ada Groningen, Amsterdam dan lain sebagainya. Tapi kok dia bangun universitas rakyat itu tempatnya di tepi kali, di kanal.
Oke. Luasnya itu mungkin hanya 3 kali 3 atau 4 kali 4 meter. Tapi isinya cuma 2. 1 mesin kopi, mesin pembuat kopi, 2 hub, komputer hub. Jadi kita juga bisa melakukan itu, membuat itu. Dan itu memang kita sudah buat. Saya juga sudah komunikasikan oleh Pak Iswandi dan bekerja sama dengan Asosiasi Pengajar Hak Kekayaan Intelektual yang beranggotakan lebih dari hampir 300 pengajar dan peneliti kekayaan intelektual. Itu modal kekayaan intelektual itu adalah non material itu, ya, yang berkaitan dengan paten, hak cipta dan lain sebagainya. Nah, jadi ketika kita ingin buat hub itu, Folk University itu, ini untuk cara saya ingin memvisualisasikan bagaimana memanfaatkan globalisasi impact itu terhadap kekuatan modal sosial, untuk memperkuat modal sosial kita dalam bertransformasi. Kita buat misalnya hub university itu, Folk University itu yang bisa menjadi hub tadi untuk menghubungkan orang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan itu dengan orang yang membutuhkan pengetahuan dan keterampilan. Tidak perlu ada gedung, kita hanya perlu networking. Jadi networking ini yang kita gunakan sebagai instrumen modal sosial tadi untuk memperkuat ya keterhubungan kita dalam sharing informasi, sharing pengetahuan, Kalau cara konvensional, orang berpikir kita harus membuat universitas, membuat gedungnya, membuat mendatangkan dosennya, ahlinya dan lain sebagainya, sehingga dia berpikir bagaimana cara membiayai itu. Kalau ini tidak, kita berpikir bagaimana cara menggunakan dan memanfaatkan orang yang memiliki keahlian tadi dengan orang yang membutuhkan keahlian, sehingga ketika dipertemukan akan melahirkan unlimited miracles ya, for inventions and innovations yang tidak terbatas. Itu jadi siapa saja yang misalnya ya, ada kalau di Belanda itu ada anak yang tidak sekolah, tapi dia sudah berusia 18 tahun misalnya, tapi juga dia tidak bekerja gitu. Ya, dia datang ke universitas rakyat, jadi semacam itu. Saya mau jadi misalnya tukang las gitu. Itu dicarikan dia orang yang ahli, profesional worker sebagai las, diminta dia mengajar itu. Jadi itu memang dana filantropi dari masyarakatnya sama wali kota. Diajarkan dia untuk satu ilmu itu. Ya hanya las saja. Dari dia bicara ABC tentang las itu sampai dia menjadi produsen, bisa memproduksi. Nah, setelah itu hanya 3-6 bulan dia bisa menciptakan perusahaan-perusahaan baru di bidang itu. Dikasih lagi pekerjaan dan dia bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi kawannya yang lain. Saya kira ini akan bergulir terus. Ini satu contoh konkret bagaimana kita mentransformasikan manfaat dari globalisasi. Ya, ini positif impact dari globalisasi itu yang harus kita lihat. Bukan negatif impact-nya. Ya, seperti misalnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu membuat kita memiliki kemampuan untuk mengembangkan networking, sehingga esensinya kita itu adalah bagaimana ke depan itu kita memperluas ya networks to networks. Jadi Anda mempunyai networks dengan yang kawan Anda itu mempunyai networks yang lain, sampai semuanya menjadi terhubung dengan tujuan-tujuan yang konkret. Misalnya tadi mendorong invensi dan inovasi di tataran grassroots. Siapa? Berarti hanya dengan hanya dengan bermodalkan network, jadi bisa melahirkan inovasi-inovasi lain yang bisa yang berguna atau bisa mendukung transformasi daerah kita. Iya, betul sekali. Berdasarkan data terbaru BPS, kan angka kemiskinan NTB ini masih tinggi, Pak, yaitu 12,91%. Angka ini tuh jauh berada di atas angka nasional yang 9,03%. Nah, menurut Bapak, apakah modal sosial ini dapat atau bisa mengurangi kemiskinan? Jika iya, bagaimana strateginya, Pak? Wonderful ini. Dia kaitan antara modal sosial dan pengurangan kemiskinan ekstrim ya, kemiskinan. Sebetulnya banyak sekali contoh-contoh yang bisa kita pelajari dari saya. Pertama, ketika Mbak Ika bertanya tentang apakah mungkin modal sosial itu bisa digunakan untuk mengurangi kemiskinan, tentu saya jawab sangat bisa. Bahkan itu yang sangat menentukan, modal sosial itu.
kalau dalam konsep non material resource, sebanyak apapun misalnya ya, katakanlah seperti kebenaran itu adalah non material, kebaikan itu contoh non material itu, ya, kejujuran itu contoh non material. Sebanyak apapun ya kebaikan yang ada dalam diri Mbak Ika itu dibagikan kepada sebanyak orang, sebanyak mungkin orang, tidak pernah akan mengakibatkan kebaikan Mbak Ika itu berkurang. Ya, sebanyak apapun kebenaran yang dibagikan dari Mbak Ika itu kepada orang lain, itu tidak pernah akan mengurangi. Misalnya sambil contoh, Mbak Ika mengajar pengetahuan kan, mendistribusikan informasi dan pengetahuan kepada orang lain. Dibagi kepada sebanyak mungkin orang, tidak akan mengakibatkan informasi dan pengetahuan Anda berkurang. Justru akan memberikan perbaikan kualitas terhadap sistem transformasi sosial tadi. Karena semakin banyak masyarakat dituangkan informasi pengetahuan ya, yang mengurangi ketidakpastian tadi, ya, sehingga itu adalah ekspresi dari kebenaran tadi, ya, pendistribusian kebenaran. Ya. Nah, jadi itu konkret sebetulnya. Misalnya saya ambilkan contoh yang lebih konkret, itu dikemukakan oleh seorang laureat Nobel di bidang ekonomi. Kalau saya tidak salah, dia presiden World Economic Forum, namanya Robert Vogel. Ketika dia berbicara tentang kekuatan non-material resources, pada suatu publikasinya dia yang terkait dengan cadangan non-material, dia mengambil ilustrasi pengalaman di sebuah provinsi termiskin. Ini bagaimana kekuatan non-material dengan kemiskinan ini ya, saya ambil contoh. Jadi itu ada provinsi termiskin di salah satu termiskin di dunia itu. Itu terletak di India pada tahun 1970-an itu. Jadi provinsi itu namanya Provinsi Kerala. Pernah dengar Kerala itu? Itu sekarang jadi basis dalam pengembangan teknologi dunia itu. Padahal itu tahun 70 dianggap sama WHO sebagai provinsi atau tempat matinya generasi itu, hilangnya generasi itu. Karena tidak ada cadangan material yang ada di sana yang bisa digunakan untuk melanjutkan kehidupan. Saking miskinnya itu. 10 atau 15 tahun lagi kalau melihat seperti ini itu, Kerala ini akan melahirkan generasi yang hilang. Artinya hilang itu jatuh, dia punya indeks human development seperti kualitas pendidikannya buruk, kualitas kesehatannya buruk, kualitas ekonominya buruk, dan nah setelah lewat dari yang diperkirakan itu, justru dia WHO yang terkejut karena terjadi anomali di sana itu. Rupanya Kerala itu berhasil keluar dari prediksi WHO. Bayangkan lembaga sekaliber WHO itu blunder itu. Dia menganggap itu akan mengalami kehilangan generasi. Ternyata Kerala itu menjadi provinsi yang maju, berkembang, baik indeks human development-nya itu maupun perkembangan yang lain. Apa yang menyebabkan dia kok bisa seperti itu? Keluar dari zona kemiskinan. Ada seorang ahli ekonomi itu melakukan riset. Ketika dia riset, dia katakan sampai hasil penelitian bahwa orang-orang Kerala itu memiliki kemampuan untuk mendistribusikan nilai-nilai non-material resource itu secara seimbang. Jadi seperti kebaikan, kebenaran, keindahan, kejujuran itu didistribusikan secara seimbang. Saya ambilkan contoh ya, contoh misalnya. Ketika ada orang itu sakit, orang yang sakit ini tidak ditanya siapa yang akan bertanggung jawab untuk menanggung si pembiayaan si sakit gitu. Ini tradisi di komunitas kecil lah guys. Iya, Pak. Siapa yang bertanggung jawab? Bukan itu pertanyaannya. Tapi semua resources yang ada di sana itu digunakan untuk menghandle, ya, melakukan recovery pada si sakit ini. Jadi sebetulnya itu merupakan pembadanan dari pendistribusian kebaikan, ya kan? Karena dia tidak pernah persoalkan. Jadi menolong orang itu baik. Ya, coba perhatikan sekarang rumah sakit di sini.
Di Indonesia kalau rumah sakit didirikan, dia sebelum dia berdiri dia sudah bicara tentang time of event break even point-nya itu, BEP-nya. Iya. Kapan kembali modal ini dia. Artinya di sini berbalik ya. Bagaimana dia melihat bahwa instrumen kesehatan itu sebagai komoditi. Ya, kehidupan itu sebagai komoditi. Jadi dia mentransformasi atau melakukan pembalikan. Jadi kebaikan itu menjadi komoditi. Kalau kita menolong orang lain kan baik. Iya, Pak. Tapi itu ada harganya. Kalau di Kerala itu tidak ada harganya. Semua itu harus di recovery gitu. Untuk kebaikan. Tapi ini beda-beda situasi. Mudah-mudahan kita juga bisa seperti itu. Dengan memperkuat modal sosial itu. Kemudian yang kedua, misalnya sambil contoh. Ketika ada orang yang tidak tahu baca dan tulis. Itu orang yang bisa baca tulis itu mengambil anak yang buta huruf tadi. Diajarkan tentang satu ilmu apapun itu. Sampai dia bisa berjalan, bahkan bisa terbang itu. Pendidikan, ya kesehatan, itu sebetulnya bukan merupakan komoditi. Ya, tetapi itu merupakan objek yang menjadi sarana untuk mendistribusikan kebaikan. Pendidikan itu kan mengajarkan orang untuk tahu cara hidup yang baik dan benar. Ya, artinya ketika kita mengajarkan orang lain berarti kita sedang mendistribusikan kebenaran. Ya kan? Iya, Pak. Ketika kita menolong orang lain yang sakit, berarti kita juga mendistribusikan dan membadankan kebaikan. Jadi rumah sakit itu seharusnya spiritnya itu adalah sebagai institusi yang membadankan kebaikan. Bukan yang mengkomoditikan kebaikan tadi. Nah, ini menjadi mindset gitu. Sehingga arah pembangunan kita ini harusnya mengarah pada penciptaan apa yang saya sebut dengan public resource, ya, sumber public owners, public goods. Itu harus diperbanyak, ruang-ruang publik, sumber daya publik yang bisa dinikmati oleh semua orang. Seperti harusnya kesehatan, pendidikan, itu harusnya merupakan bagian atau komponen dari public goods tadi. Setiap orang itu dapat mengaksesnya tanpa ada hambatan. Iya. Nah, disinilah pentingnya pemahaman bagaimana menggunakan modal sosial tadi sebagai basis dalam penguatan pertumbuhan atau menghilangkan kemiskinan tadi. Begitu juga di dalam kegiatan ekonomi. Pernah Anda mendengar kasus laureat Nobel juga di Bangladesh itu namanya Muhammad Yunus. Itu berhasil menciptakan skim pembiayaan untuk pemberdayaan ibu-ibu kalangan perempuan itu yang dianggap memiliki trust untuk mengembalikan duit itu. Sehingga dia dipercaya untuk menggulirkan dan sehingga terjadi pemberdayaan yang sangat masif dan luas. Dan bahkan dia dianugerahi Nobel karena kemanusiaan skim ekonomi yang mendorong ibu-ibu menjadi mengempowering mereka dalam menghilangkan kemiskinan tadi. Ini satu gambaran ini. Sebelum saya sedikit saya tambahkan. Jadi modal sosial itu sangat relevan ya untuk menjawab sangat relevan dan sangat menentukan dalam mendorong ya pengkonversian sumber daya kolektif masyarakat itu dalam menghilangkan kemiskinan. Ya, jadi kalau dalam konsepnya Amartya Sen, kita ini miskin bukan karena kita tidak punya uang. Kita dikatakan miskin bukan karena kita tidak punya penghasilan yang cukup, bukan. Bukan itu orientasi. Tapi kalau di sini kan digunakan orang dikatakan miskin kalau dia pakai rumah tanah atau bedek dan lain sebagainya. Yeah. Itu orientasinya ke material yang dibuat sama Bappenas dan pemerintah. Tapi dalam pandangannya Sens itu bukan kita melihat dari physical indicators tadi, tapi dilihat pada kapabilitas.
Jadi kita itu miskin, dikatakan miskin, karena kita gagal mengkonversi potensi kita menjadi fungsional. Anda lihat di sini, NTB ini begitu banyak potensinya. Potensi alamnya luar biasa, potensi manusianya sangat mas. Tapi kenapa kita, tadi Anda tunjukkan 12,91% masih ada angka kemiskinan. Kenapa itu terjadi? Itu artinya kita belum maksimal, kita gagal mengkonversi potensi kita sendiri menjadi fungsional. Nah, dalam konteks itulah pembangunan itu harusnya ditujukan bukan untuk pertumbuhan ke pertumbuhan, tapi pembangunan itu ditujukan untuk menggunting semua hambatan yang dapat mengunci kebebasan setiap orang dalam mengkonversi potensinya menjadi fungsional. Artinya apa? Ketika masyarakat itu mengalami permasalahan dalam mengkonversi potensinya, di situ harusnya pemerintah hadir sebagai katalisator untuk menghilangkan hambatan tadi. Ya, misalnya bisa saya. Jadi ini diambilkan contoh di Brazil itu tentang penerapan kapabilitas, sense kapabilitas. Kalau tidak salah itu ditulis dalam laporannya Sakiko Fukuda tentang penerapan sense capability itu. Jadi ini ambil gambar ilustrasi. Ya Pak. Sepeda misalnya, sepeda. Kita suka sepeda. Bukan karena materialnya, terbuat dari besi atau warnanya yang menarik dan lain sebagainya. Tapi kita suka sepeda itu karena fungsinya. Yang bisa mengantarkan kita bergerak dari satu tempat ke tempat lain dengan cara yang lebih cepat. Ya kan? Ya Pak. Tetapi untuk bisa mengoptimalkan fungsi itu, kita harus memiliki kapabilitas. Tapi ada syarat ya. Pertama, will, kehendak. Kita harus mempunyai komitmen, kehendak untuk bersepeda gitu. Ada keinginan Kedua, ada keterampilan, ada kapabilitas, ada pengetahuan dan keterampilan bagaimana cara bersepeda. Dan ketiga memang kesehatan, harus sehat. Nah, jadi gambarannya ada orang yang punya uang ribuan triliun. Orang pernah ingat itu Steve Jobs, pendiri Apple. Ya Pak. Itu kekayaannya itu di atas 2000 triliun. Tetapi ketika dia meninggal, dalam buku hariannya dia mencari, dialah orang yang paling miskin di dunia itu. Kenapa? Karena tidak ada satu orang pun yang mau menggantikan dia di ranjang, posisi ranjang seperti itu, ketika dia kena kanker pankreas itu. Artinya memang kesehatan itu melekat di dalam konsep yang terkait dengan persoalan kemiskinan. Iya Pak. Kalau misalnya masyarakat kita masih rendah tingkat kesehatannya, berarti agak berat untuk meningkatkan kapabilitas. Nah, oleh karena itu, ini yang harus dilihat bahwa pemerintah itu bertugas untuk menghilangkan semua hambatan yang mengunci kebebasan setiap orang dalam mengkonversi potensinya menjadi fungsional. Siap. Disitulah esensi. Berarti, sebelum mengakhiri podcast kita pada hari ini Pak, mungkin ada sebagai closing statement dari Bapak, apa kira-kira harapan Bapak ke depannya ini terkait implementasi penguatan modal sosial untuk mendukung transformasi daerah menuju NTB emas di 2045 Pak? Ya, saya kira hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah kita itu adalah melibatkan masyarakat itu sebagai subjek, bukan sebagai objek. Jadi pertama, pemerintah harus merubah pola relasi dia dengan masyarakat. Bahwa dia bukanlah penentu, dia bukan determinant factor yang menentukan nasib masyarakat itu. Kita bersama-sama harusnya ya sebagai subjek tadi untuk mendorong proses transformasi ya dalam mengentaskan kemiskinan tadi. Jadi masyarakat itu bukan objek, dia adalah produser ekonomi, produser kesehatan, dan dia adalah the real actor yang dapat menghilangkan kemiskinan tadi. Kalau dia misalnya miskin, dia berdaya, dia menjadi tidak miskin. Artinya di sini memang diperlukan pertama mindsetnya dulu dirubah, bahwa pemerintah itu harus memposisikan masyarakat itu sebagai mitra, ya, bukan sebagai objek tadi. Kemudian yang kedua, pola relasi tadi. Ya, pola relasi itu
seharusnya disandarkan pada kesetaraan, egalitarianisme, dan sehingga bisa menstimulasi setiap komponen sosial itu untuk berpartisipasi di dalam program-program pembangunan. Bukan dia dikasih duit, memang itu diperlukan untuk survive, tapi tidak bisa terus-menerus seperti itu. Iya, Pak. Dia harusnya menjadi orang yang mandiri. Harusnya pemerintah itu meningkatkan kapabilitas masyarakat sehingga setiap orang itu menjadi mandiri, setiap orang menjadi produser, setiap orang menjadi kreator, inventor, inovator dalam melahirkan ya peluang-peluang ekonomi, dalam melahirkan sumber-sumber ekonomi yang tidak saja mengentaskan kemiskinan bagi dirinya, tetapi juga membantu pemerintah dalam memperkuat kekuatan ekonomi nasional tadi. Oke, siap Pak. Berarti dalam upaya misalnya pemerintah membuat satu kebijakan begitu Pak, berarti harus memperhatikan apa sih kemauannya rakyat juga begitu Pak ya? Betul. Harus mempertimbangkan kemauannya rakyat dan harus bisa menjadi solusi bagi rakyat supaya bisa untuk mempermudah dirinya dalam menghadapi kehidupan, terus bisa lebih mengeksplor dirinya seperti yang Pak bilang tadi. Betul. Jadi ada kata kuncinya satu, pola mindsetnya dirubah, melihat setiap komponen itu sebagai bagian dari diri kita. Itu cara sistem itu. Kita adalah bagian dari dia bagian dari kita. Kita bertransformasi bersama dengan prinsip egalitarian, prinsip keberterimaan tanpa syarat itu sebetulnya. Yang didasarkan kalau dalam konsepnya Habermas itu 3 validitas. Jadi ketika kita ingin membangun perubahan, maka perubahan yang kita bangun itu harus perubahan yang profound, yang cepat, yang dahsyat itu. Bukan perubahan yang remeh-temeh, yang trivial. Itu harus ada shared meaning. Itu shared meaning itu modal sosial. Shared meaning itu adalah makna bersama, ya, semangatnya sama, spiritnya sama, tujuannya sama, energinya sama, chemistry-nya sama. Nah, untuk bisa menciptakan shared meaning itu diperlukan adanya interaksi itu. Ya, jadi shared meaning itu sebagai dasar untuk melakukan collective action untuk membuat perubahan tadi. Nah, shared meaning itu hanya dapat diwujudkan apabila semua komponen masyarakat itu berinteraksi atas prinsip keberterimaan tanpa syarat, atau dalam bahasanya Habermas itu mutual acceptance. Saling berterima, saling menguntungkan. Yang didasarkan pada 3 validitas. Ya, pertama validitas kebenaran, kedua validitas kejujuran, ketiga validitas normatif. Artinya kalau kita sepakat itu bahwa komunitas kita ini yang akan kita bangun itu ya hanya mengatakan kebenaran saja. Kebenaran itu hanya disampaikan secara jujur saja. Dan kebenaran yang disampaikan secara jujur itu hanya diabdikan untuk kebaikan bersama, normativitas. Maka akan terbentuk cohesive community yang menjadi basis dalam apa yang disebut shared meaning, yang akan menjadi fondasi bagi tindakan bersama menuju pada perubahan yang dahsyat tadi. Siap, luar biasa Pak. Terima kasih banyak, sangat menginspiratif Pak ya. Oke. Terima kasih. Baiklah Sobat Pembangunan, kita sudah sampai di penghujung acara. Banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan dari diskusi kita pagi hari ini. Jadi dari sini kita tahu apa itu modal sosial, terus dan apa saja yang bisa kita lakukan untuk mendukung transformasi daerah menuju NTB Emas 2045. Sekian dari saya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.